Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang boleh kami nikmati hingga sampai saat hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini, Engkau melihat satu tujuan kami. Kami rindu untuk memuji Engkau, kami rindu untuk memuliakan Engkau, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau pimpin ibadah kami Tuhan, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Biar Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau sanggup Tuhan. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal atas kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang besar seperti Engkau. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dan Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Oh, segala yang ku minta. Biarlah kerja sama-sama Tuhan saja katakan dan bangkit. Kau hidup, Tuhan kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dan kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertekun, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Yes Lord. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Haleluya. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertekun, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umat-Nya. Mari seluruh penjuru bumi datang untuk beribadah. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat firman-Nya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah
memenuhi kami semua Tuhan. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan yang memampukan kita berdiri hingga sampai saat hari ini. Firman Tuhan yang bisa menguatkan kita melewati setiap hal yang mungkin membuat kita lemah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Coba loncat untuk bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun
jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, Agar hidupku puaskan hatimu. bagimu aku rela sepenuh hati berkata, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih ajar kami memahami semua yang Engkau ingini, Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Jesus, ini kami umat-Mu menyembah Kau, Yesus. Terimalah sembah kami, Tuhan. Nikmati penyembahan kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sama-sama katakan, oh, oh, oh.
Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau saja yang disenangkan. Engkau saja yang dimuliakan saat ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang memegang kendali seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami dimampukan, kami dibaharui. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya berbicaralah bagi kami semua saat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu. Urapan Allah Roh Kudus menjadi bagian milik kehidupan hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, itu boleh benar-benar tertabur di tanah hati yang baik. Bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia ada bersama dengan kita pada ibadah kita hari ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Tuhan, Dia Raja segala raja. Dia janji, Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 19 Maret 2023. Mengalir atau berhenti. Mengalir atau berhenti. Apa maksudnya mengalir atau berhenti? Kalau kita bicara mengalir itu artinya bergerak. Mengalir artinya bergerak. Air yang mengalir pasti bergerak. Dan berhenti itu diam. Diam. Maksudnya hidup atau mati. Kalau mengalir itu tandanya hidup. Sedangkan tidak mengalir itu mati. Nah kita melihat kalau mengalir pasti ada kehidupan di dalamnya. Dan ini sebuah pilihan. Kita mau mengalir atau kita mau berhenti. Iman kita juga terus mengalir dan tidak boleh berhenti. Keyakinan kita kepada Kristus harus sampai akhir. Sampai waktunya Tuhan panggil kita. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Jadi setiap orang itu berhak menentukan pilihan. Mau pilih yang mengalir atau pilih yang berhenti. Ini adalah sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Siapa yang memilih? Kita. Saudara dan saya yang memilih. Tuhan yang memberikan kita untuk memilih. Tuhan. Siapa yang memberi pilihan? Siapa yang memberi kita bisa memilih? Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ditaruh di dunia oleh Tuhan. Maka kita harus bergerak, harus mengalir. Tuhan mau pilih kita hidup, kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Nah saudara, di Israel ada dua laut yang terkenal. Dua laut yang terkenal, yang pertama Laut Galilea. Laut Galilea bahasa Ibraninya Yam Kineret. Dalam perjanjian lama ditulis Kineret atau Kinerot. Dalam perjanjian baru ditulis Genesaret atau Tiberias. Nah panjangnya 21 km dan lebarnya 11 km. Itu Laut Galilea. Dan yang kedua adalah Laut Mati. Bahasa Yunaninya adalah Asphaltites. Perjanjian lama menulis Laut Asin. Karena mengandung garam. Orang bisa tidak tenggelam di Laut Mati. Bisa mengapung. Beberapa waktu yang lalu rombongan gereja kita ke sana dan beberapa saudara kita, saya lihat Pak Wibowo berenang dan dia mengapung. Lalu saya juga ingin coba, saya coba-coba dan memang benar bisa mengapung. Karena kadar garamnya terlalu berat. Ditulis Laut Asin atau Laut Timur atau Laut Araba. Panjangnya cukup panjang 72 km dan lebarnya 14 km. Sekarang kita melihat dua laut ini, di mana persamaan dan perbedaannya.
persamaannya, keduanya dapat aliran dari sungai Yordan. Jadi sungai Yordan ini mengalir sampai ke Laut Galilea dan Laut Mati. Jadi keduanya dapat aliran dari sungai Yordan. Kita juga semua dapat aliran dari Kristus. Dia mengalir kita sehingga kita hidup sampai hari ini. Itu karena Tuhan. Lalu kita melihat apa perbedaannya kedua laut ini. Nah, Laut Galilea ini terima aliran dari sungai Yordan dan dia tidak berhenti. Dia terus alirkan ke sungai-sungai kecil lainnya. Jadi dia menjadi penyalur. Nah, sedangkan Laut Mati, dia cuma menampung kiriman air dari sungai Yordan, tapi tidak mengalirkan ke sungai-sungai lain. Ada dua tipe orang Kristen seperti ini. Laut Galilea atau Laut Mati. Mau terima berkat dan mau jadi berkat. Tapi ada yang mau terima berkat dan tidak mau jadi berkat. Jadi berkat bukan selalu berkonotasi uang. Hidup yang memuliakan Tuhan, mengkuatkan orang lain, itu juga berkat. Itu juga menjadi berkat. Nah, akibatnya di Laut Galilea ini terdapat kehidupan. Ada makhluk hidup di dalamnya. Sehingga murid-murid Tuhan pernah mencari ikan di Laut Galilea. Sedangkan Laut Mati tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan dalam karena kadar garamnya terlalu berat. Tidak ada makhluk hidup yang mampu hidup di Laut Mati. Karena tingkat penguapannya tinggi. Kalau musim panas bisa mencapai 44 derajat Celcius. Jadi meskipun dia dapat aliran dari sungai Yordan, masuk ke Laut Mati, permukaannya tetap tidak berubah. Karena tingkat penguapannya tinggi, dapat aliran menguap, dapat aliran menguap. Nah, ini seperti orang Kristen yang kelihatannya diberkati, tapi tetap saja tidak kelihatan berkatnya. Seperti kitab Hagai, ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ada saja yang membuat orang tidak bisa menikmati berkat itu. Nah, Laut Mati, endapan kimianya seperti garam, potas, magnesium, klorida itu, klorida kapur membuat semua benda bisa mengapung. Tapi kita melihat karena itu membuat makhluk hidup teracuni. Meracuni ikan sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak bisa makhluk hidup di dalamnya. Ada orang-orang Kristen yang tidak bisa memberi kehidupan bagi orang lain. Tidak bisa orang lain merasa diberkati. Kalau dekat dengan dia rasa dia dikuatkan imannya, diberkati, diteguhkan. Ada orang-orang Kristen yang tidak bisa menjadi berkat. Meskipun dia percaya Kristus, nah Tuhan tidak mau hidup kita seperti itu. Laut Mati itu cuma menampung air yang dari sungai Yordan dan tidak dialirkan ke sungai-sungai yang lain. Kayak lagi seperti orang Kristen yang mau cuma terima berkat. Mau terima sembuh, mau terima berkat, mau terima apa yang dia minta sama Tuhan. Sesudah itu, dia pergi dengan berkat. Itu sama seperti si bungsu yang minta berkat ayahnya, tapi dia tidak jadi berkat. Dia pergi dengan berkat dan berkat itu menguap, berkat itu habis. Untung dia kembali kepada Tuhan. Mungkin kalau ada di antara kita yang jadi Kristen tidak bergerak, tidak mengalir, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Mari kembali datang sama Tuhan. Sebelum waktunya Tuhan datang yang dua kali. Sedangkan sungai Yordan yang mengalirkan air ke Laut Galilea dan Laut Mati, bahasa Ibraninya Yarden. Sungai ini punya debit air yang terbesar dan terus menerus mengalir sepanjang tahun, tidak pernah berhenti. Ini tipe orang Kristen yang mengalirkan apa saja yang dia bisa, apa yang dia bisa mampu, talenta apa yang dia punya, pemberian apa yang Allah titipkan kepadanya. Dia terus alirkan. Firman Allah berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Jangan takut kehilangan berkat kalau kita memberi. Ini firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, kehidupan kita juga seperti itu. Sungai Yordan ini berasal dari mata-mata air yang lain yang bergabung di dalam
secara dikatakan dari Danau Hul terus mengalir ke Sungai Yordan. Ada Sungai Yabok, sungai dalam Alkitab Sungai Yarmuk dan sebagainya. Itu mengalir ke Sungai Yordan, lalu Sungai Yordan mengalir ke sungai-sungai yang lain. Itu artinya tidak ada kemampuan dari diri kita tanpa Tuhan, amin. Tuhan yang memberi sama kita, lalu kita harus alirkan hidup ini untuk menjadi berkat. Sebagaimana Abraham dia diberkati untuk jadi berkat. Apakah Abraham kekurangan berkat? Apakah Abraham menjadi miskin? Apakah Abraham tidak lagi dihormati karena dia jadi berkat? Atau kemudian dia beralih menjadi tidak jadi berkat? Tidak, saudara. Dia terus jadi berkat, saudara. Nah begitu pula dengan kehidupan ini, saudara. Kita diberkati supaya orang lain merasakan berkatnya kita. Artinya hidup kita harus mengalir. Diberkati untuk jadi berkat. Diberkati supaya orang lain merasakan berkatnya kita. Sekali lagi, tidak selalu konotasinya uang. Ayub waktu berdiri orang lain diberkati. Ayub waktu bicara orang lain diberkati. Orang yang buta dia tuntun. Orang yang lumpuh dia angkat. Dia jadi berkat. Itu menyenangkan Tuhan. Dalam Amos pasal 5 ayat 24 berkata begini. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kalau orang hidup dalam kebenaran firman, tanpa disuruh, tanpa diminta, mengalir. Hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Mari kita perhatikan apa yang firman katakan. Saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1-2 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau serta membuat. Kalau buatan manusia sebentar bisa hilang, sirna, berkurang. Tapi kalau Tuhan yang memberkati, berkat itu tidak bisa dicuri oleh apa dan siapapun. Amin. Dalam situasi kondisi apapun, kalau Tuhan siapkan berkat, tidak bisa orang lain curi berkat yang Tuhan persiapkan untuk kita. Jadi diberkati itu untuk menjadi berkat. Kita lihat contoh Abraham, sebelum Abraham dipanggil dia tidak tahu apa artinya hidup ini. Waktu Tuhan bilang Abraham, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Barulah Abraham tahu, dia sadar hidup karena kemurahan Tuhan. Hidup harus jadi berkat. Kalau orang mau jadi berkat, Tuhan siapkan berkat. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita mau jadi berkat, Tuhan pasti siapkan berkat. Sekali lagi tidak selalu berkonotasi dengan harta atau kekayaan. Seseorang bisa menuntun orang lain ke jalan yang benar. Itu dia sudah jadi berkat. Mungkin dulu dia mengecewakan kita. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kita itu akan mendorong kita untuk mengampuni, membawa orang lain dekat dengan Tuhan. Itu namanya mengalir. Mengalir jadi berkat. Kita lihat kembali Abraham itu jadi berkat bagi Lot. Abraham seperti laut Galilea yang terus mengalir, dia tidak mau berhenti. Dia diberkati tapi tidak berhenti. Terus berkatnya mengalir kepada Lot. Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia bukan cuma sama istri, tentu dengan keluarganya dan juga keponakannya yang bernama Lot. Jadi Abraham itu ajak Lot keponakannya. Tepatnya Abraham itu tuntun Lot. Ke arah mana? Ke arah berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham pergilah dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian yang nanti kamu akan tahu. Pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan Abraham bawa Lot. Berarti Abraham tuntun Lot. Kadang kita belum mengerti sepenuhnya rencana Tuhan. Tapi jangan berhenti, jangan bilang nanti kalau aku sudah tahu Tuhan, baru aku mau tuntun orang lain. Sekaranglah waktunya kita tuntun orang lain untuk dekat dengan Tuhan. Apapun keadaan orang itu. Abraham diberkati,
Lot juga diberkati. Nah, kita bisa melihat dalam ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Adapun Abram sangat kaya. Jadi saudara, kalau Abram jadi berkat bagi Lot, Abram tidak kekurangan berkat. Abram diberkati, Lot juga diberkati. Coba kita baca ayat 5, dikatakan begini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Siapa Lot? Keponakan Abram. Tapi sekarang Lot keluarganya bertambah, harta bendanya bertambah karena dia ikut dengan Abram. Kalau Abram diberkati, Lot juga diberkati. Nah, Tuhan juga mau kalau kita diberkati, kalau iman kita benar-benar bertumbuh, orang yang dekat kita juga harus diberkati. Nah, bagaimana Lot bisa diberkati? Lot lihat kehidupan Abram. Nah, bagaimana orang bisa diberkati kalau tidak melihat orang lain di rumah jadi berkat? Bukan cuma di gereja, saudara. Ada istri yang tidak jadi berkat di rumah bagi suaminya. Ada suami yang tidak jadi berkat bagi istrinya di rumah. Ada anak, ada orang tua, dan ada saudara yang tidak bisa jadi berkat. Cuma di gereja. Nah, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau benar-benar jadi berkat. Jadi kita melihat di sini, kalau Abram diberkati, Lot juga diberkati. Karena Lot ikut Abram. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sebagai orang tua, ada anak-anak kita yang bersama dengan kita, mereka juga harus diberkati. Rohani mereka harus bangkit. Abram dipanggil untuk diberkati dan jadi berkat. Untuk itulah Abram keluar, dia bawa Lot. Lot diberkati, tapi Lot harus dekat dengan Abram. Kalau Lot tidak mau ikuti Abram, dia tidak diberkati. Begitu juga dengan orang yang dekat dengan kita, kalau tidak mau ikuti firman Tuhan, dia tidak bisa diberkati. Mungkin teman kita dan kita mungkin melihat orang bicara, loh kok bisa ya dia diberkati kok saya tidak? Karena orang itu mau ikuti jalannya Tuhan. Ayat 3 dan ayat 4 berkata begini. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Mizpah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Tidak berubah imannya, terus bertumbuh, grafik rohaninya terus naik. Bahkan dia membuat mezbah bagi Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Kita mau diberkati Tuhan bukan? Tapi apakah kita membangun mezbah dengan Tuhan? Ada hubungan dengan Tuhan, doa dengan Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan, memberikan waktu kita untuk Tuhan. Apakah kita benar-benar memberikan hidup ini untuk Tuhan? Ada satu kisah yang saya baca. Waktu dulu peperangan terjadi di Vietnam. Perang saudara antara Vietnam Utara dan Selatan. Ada dua pengendali negara besar, Amerika dan Uni Soviet. Dan akhirnya Amerika dikalahkan. Dan Vietnam bersatu di bawah kekuasaan. Lalu orang-orang yang percaya kepada Kristus ditangkap di penjara. Ada satu pemuda yang ditangkap. Lalu dalam penjara dia didoktrin, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada. Akhirnya dia bimbang. Kalau Tuhan ada, kok aku ada di sini? Lalu dia ditugaskan untuk bicara membersihkan tempat, artinya kan WC. Dan dia rasa tempat itu menjijikkan dan kotor sekali. Dia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi matanya melihat ada secari kertas. Ternyata kertas yang dia lihat, dia ambil, lalu dia bersihkan dari kotoran manusia. Dia masukkan di saku celananya. Malam hari, waktu dia ada di sel sendirian, dia ingat, dia lihat, dia baca. Sobekan Alkitab yang oleh
tentara-tentara yang tidak percaya Tuhan itu dibuat untuk mengganti tisu. Dia baca, dia menangis. Siapakah yang dapat menceraikan aku dari kasih Kristus? Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, aniayakah. Lalu dia terus baca di kitab Roma, dia dapat kitab Roma. Tidak ada yang dapat menceraikan aku dari kasih Kristus. Dia menangis di penjara dan dia berkata, Tuhan, aku tahu Engkau ada dalam situasi kondisi apapun. Dan besoknya dia menghadap kepada pimpinannya, kepada tentara yang menugaskan dia. Saya mau Bapak tugaskan saya kembali di membersihkan WC. Ini tentara, dia heran apa dia main-main. Lalu dia bilang begini, mulai hari ini sampai aku bilang berhenti, kau tetap harus bersihkan itu WC. Tentara tidak tahu. Dia bersihkan. Tiap dia bersihkan dia temui kitab Roma, sambungannya terus. Dan dia dikuatkan. Apa yang bisa kita simak dari kisah yang benar-benar kisah nyata beberapa puluh tahun yang lalu? Bagaimana dengan Alkitab kita? Adakah kita cuma taruh di lemari, seminggu sekali kita bawa? Atau kita mau baca perkataan Kristus? Apakah kita cuma puas seminggu sekali datang ibadah? Bahkan ada yang tidak ibadah, baik secara onsite maupun online, tidak merasa. Satu kali akan ada masa yang sukar. Mau kemana? Kalau tidak mulai sekarang baca firman, masukkan firman dalam hati. Semua harta akan ditinggalkan, semua kekayaan, harta benda apapun. Kita tahu, Dia tetap menyertai kita dalam situasi apapun. Dan tadi yang saya katakan pemuda Vietnam ini, dia tetap diteguhkan imannya. Jadi kembali kita melihat di sini, untuk diberkati oleh Tuhan, Abraham diberkati secara jasmani, tapi dia tidak lupa sisi rohani. Dia tidak lupa sisi rohani. Nah, seringkali orang Kristen tidak kuat di sini. Dia minta berkat, Tuhan berkati, tapi dia tidak jadi berkat. Bahkan dia pergi dengan berkat. Seperti anak yang bungsu. Terima berkat, tapi tidak jadi berkat. Berkatnya hilang dengan hal-hal daging. Dia tidak jadi berkat, dia pergi dengan berkat, berkatnya habis. Jadi kita melihat untuk diberkati Tuhan, yang pertama Abraham harus keluar dari Ur Kasdim. Keluar dari Ur Kasdim. Artinya hidupnya berubah. Anak Tuhan, orang Kristen harus berubah. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Harus berubah. Yang kedua, Abraham harus mau dituntun oleh Tuhan. Kalau dia tidak mau dituntun oleh Tuhan, dia nggak sampai tanah Kanaan. Kita juga mau dituntun oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Roh Kudus akan menuntun hidup kita, memimpin kita. Dan yang ketiga, Abraham bangun mezbah. Kita juga harus bangun mezbah doa. Kita juga harus bangun, persembahkanlah tubuhmu jadi persembahan yang hidup dan benar. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita bicara Abraham, kita juga bicara Lot. Selama Lot dekat Abraham, selama Lot dengan Abraham, dekat Abraham, dia diberkati. Kenapa? Dia selalu lihat Abraham, dia lakukan apa yang Abraham lakukan. Selama dekat dengan Abraham. Selama Lot ada di jalur yang benar, dia diberkati. Selama Lot mengutamakan Tuhan, dia diberkati. Begitu juga dengan kita. Jadi jangan hanya ingin diberkati tanpa mau hidup sesuai dengan firman. Nah sekarang kita lihat terus hidupnya Abraham, hidupnya Lot juga. Waktu Lot pisah dengan Abraham, hidupnya merosot. Kita bertanya, apakah merosotnya Lot, hidupnya menjadi merosot, rohaninya merosot karena Abraham? Tidak.
Tiap orang punya pilihan. Lot yang memutuskan sendiri. Jadi bukan Abraham yang membuat hidup Lot merosot. Lot yang tidak ikuti cara hidup Abraham. Kejadian 13 ayat 9. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi Lot beralih dari pandangan rohani ke pandangan jasmani. Lot berhenti hanya di berkat. Dia tidak jadi berkat. Apakah Abraham kekurangan berkat? Kalau dia terus jadi berkat, tidak. Tapi Lot beda, Lot fokusnya berubah. Dia tidak lagi fokus dengan yang rohani. Banyak orang tidak sadar, kita bersyukur memang pandemi semakin menurun. Tapi ada orang yang menggunakan justru untuk pergi ke tempat-tempat wisata, tidak memperdulikan jam ibadah. Lot fokusnya berubah. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot yang menentukan pilihannya sendiri. Lot yang menentukan. Jangan salahkan Abraham, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain. Tapi kita sendiri yang menentukan pilihan. Jelas beda antara Laut Galilea dengan Laut Mati. Beda. Laut seperti Laut Mati. Ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi Lot sendiri yang menentukan pilihannya, menentukan langkahnya. Lot bagai Laut Mati. Alkitab tidak ada satu ayat pun tentang Lot yang mendirikan mezbah. Tidak ada. Jangan sampai orang Kristen seperti Lot, tidak ada mezbah tiap hari. Yang ada adalah pertengkaran, yang ada adalah cacian, gerutuan, omelan, tidak ada ucapan syukur, menggerutu dan sebagainya. Tidak ada mezbah. Waktu engkau dan aku bangun seharusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan beri nafas hidup untuk aku memuliakan. Harus ada ucapan syukur. Nah kita lihat kembali dalam ayat 18 juga Abram tetap mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi kita melihat mau diberkati, jangan jadi laut mati. Orang memberkati tidak akan kekurangan berkat, amin. Sudah bisa praktekkan, bukan konotasi selalu uang, walaupun juga termasuk pemberian kepada orang lain dalam bentuk uang. Tapi saudara tidak akan kekurangan berkat. Sebab Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara memberi, saudara akan diberi. Firman Tuhan bilang, aku akan membuka tingkap langit mencurahkan berkat. Artinya Tuhan yang berfirman, dia genapi firman-Nya. Jadi mau diberkati jangan jadi laut mati. Yang tidak mengalir tapi meracuni, mematikan. Jangan sampai hidup kita mematikan iman orang lain. Orang yang dekat dengan orang yang tidak dekat dengan Tuhan, ya rohaninya pasti turun. Rohaninya pasti melemah. Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Jadi Tuhan mau kita jadi sungai Yordan yang terus mengalir sepanjang tahun. Seperti Laut Galilea. Terima aliran dari sungai Yordan. Mengalirkan ke sungai-sungai lain. Tuhan mau kita jadi berkat. Nah kita lihat yang kedua. Dorcas diberkati dan jadi berkat. Kisah 9 ayat 36 berkata. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perhatikan kalimat yang berkata. Perempuan itu, Dorcas itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kenapa Dorcas mau berbuat baik? Itu pilihan Dorcas.
Karena semua orang punya pilihan. Dorcas diberkati dan jadi berkat seperti laut Galilea yang terus mengalir. Jadi untuk jadi berkat itu sebuah pilihan. Dorcas yang memilih. Dia punya keahlian menjahit pakaian. Dia punya keterampilan. Dan dia lakukan itu. Apapun yang sudah berikan kepada saudara. Apapun yang Tuhan berikan sama kita. Keterampilan apa. Pekerjaan apa. Apa yang sudah diberi oleh Tuhan. Salurkan terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara. Kita lihat di sini. Saudara. Kalau Dorcas tidak memilih untuk jadi berkat. Ya dia tidak akan jadi berkat. Saudara. Kalau kita tidak mau jadi berkat, ya kita tidak akan jadi berkat. Saudara. Seperti laut mati, dia dapat berkat, tapi berkatnya menguap. Saudara. Tidak bertambah volumenya, karena tidak jadi berkat. Dorcas punya keterampilan buat baju. Jadi kalau Dorcas tidak diberkati Tuhan dengan keterampilan, dia tidak bisa membuat baju. Semua orang tidak bisa berkata seperti satu orang yang diberi 1 talenta. Dia bilang, Tuhan ada Tuhan yang kejam, aku sembunyikan talenta ini. Tapi tidak ada perkataan dari orang yang terima 2 talenta. Dia tidak bilang, lu kenapa kok yang lain terima 5 talenta, saya kok cuma 2. Tidak. Karena Tuhan tahu kemampuan seseorang, dia kembangkan itu dan benar dan jadi 4 talenta. Nah begitu juga dengan kita. Jadi Dorcas membuat baju, dia pasti juga membeli bahan-bahan untuk membuat baju. Itu korban. Ayat 39b. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Semua janda menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas. Jadi Dorcas ini selama hidupnya jadi berkat. Begitu juga seharusnya anak-anak Tuhan. Selama hidup, selama Tuhan percayakan, selama Tuhan masih beri kesempatan hidup di dunia ini, harus terus jadi berkat. Jadi untuk berbuat baik sekali lagi itu pilihan orang itu. Itu pilihan kita. Kalau kita punya pilihan untuk berbuat baik, Tuhan pasti beri untuk kita mampu berbuat baik. Kalau kita punya pilihan untuk jadi berkat dan dalam hal finansial, Tuhan pasti berkati kita untuk kita bisa menjadi berkat dalam hal finansial. Kalau Tuhan mau kita jadi berkat menguatkan orang iman orang lain, Tuhan pasti tambahkan iman kita untuk kita mampu memberkati orang lain. Contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, janda Sarfat. Untuk memberkati tidak perlu nunggu kalau sudah cukup dulu. Atau orang berkata nanti kalau aku sudah kaya, kalau aku sudah tua, kalau aku sudah mampu untuk jadi berkat, tidak perlu menunggu. Harus kaya lebih dulu. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 berkata begini. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah kita lihat di sini saudara. Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke desa Sarfat. Dan Tuhan bilang, aku akan menolong engkau. Aku akan menyuruh janda Sarfat itu memberi engkau makan. Waktu itu masa kelaparan. Apakah enggak salah dengar? Seorang janda bisa memberi makan. Pasti janda kaya ini. Ternyata janda itu janda miskin. Ayat 12a, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi janda ini benar-benar janda miskin dan janda yang takut Tuhan. Apa Tuhan tidak melihat janda ini miskin? Tuhan lihat. Kenapa Tuhan suruh janda ini memelihara Elia? Karena Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana. Dalam segala tindakannya. Jadi kita lihat di sini untuk jadi berkat,
Dia tergantung ketaatan seseorang akan firman. Janda ini berkata, aku cuma punya segenggam tepung. Mungkin kita berkata, punyaku cuma ini Tuhan. Kok aku disuruh memberkati orang lain? Tapi kalau Tuhan yang suruh, tidak mustahil bagi Tuhan, amin. Tepuk tangan bagi dia. Kalau Tuhan yang suruh, tidak mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayat 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Benar. Janda Sarfat ini jadi berkat. Dan terima berkat. Artinya apa Tuhan? Kalau suruh kita berkati orang lain, kita kekurangan berkat? Enggak. Begitu kita berikan berkat, Tuhan siapkan berkat. Tuhan berkati kita. Kita berkati, dia lebih banyak berkati kita. Ini firman Tuhan. Cuma punya segenggam tepung. Tapi bisa makan beberapa waktu lamanya. Kankah itu mujizat? Cuma punya sedikit minyak. Tapi terus minyak tidak pernah berhenti. Terus mengalir. Sampai waktunya berhenti. Jadi kalau kita mau jadi berkat, ya Tuhan pasti siapkan berkat itu. Kita bisa memberkati orang lain. Jadi janda Sarfat juga diberkati oleh Tuhan melalui Elia. Elia juga diberkati oleh Tuhan melalui janda Sarfat. Jadi janda Sarfat ini tidak jadi mati. Memberkati, tidak mati. Justru hidup. Kalau kita memberkati orang lain, justru rohani kita jadi hidup, amin. Makin hidup memberkati orang lain, dalam segi rohani juga membuat rohani kita makin hidup. Kalau tepung dalam katakan tepung dan minyak itu, misalnya dia olah, lalu dia makan sendiri, pasti dia mati. Tidak ada lagi yang lain. Tapi janda Sarfat ini tetap hidup karena hidupnya mengalir. Tidak berhenti, tapi mengalir ke Elia. Sama seperti Elia. Elia tetap hidup karena taat sama firman Tuhan dan mengalir pergi ke desa Sarfat dan jadi berkat. Begitu juga dengan Dorcas. Dorcas hidup karena hidupnya terus mengalir kepada orang lain. Dia bagi sungai yang terus mengalir. Abraham juga diberkati dan terus mengalir. Sampai dia disebut Bapak orang beriman. Karena itu mari kita harus hidup jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat dan terus jadi berkat. Jangan seperti laut mati. Tidak ada kehidupan. Tapi terus diberkati. Terus jadi berkat. Sampai selama-lamanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya, tepuk tangan bagi dia, muliakan dia, dia ada bersama dengan kita pada saat pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Sebuah pujian kita naikkan kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidup. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidup. Tiada yang seperti. Tiada yang seperti Engkau, Kasih-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Tak berkesudahan di dalam hidup. tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, kuasa-Mu
kembali katakan dengan iman, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Angkat tangan kananmu, mengalir di sepanjang hidup. Mengalirlah Tuhan, mengalir terus melalui hidup Tuhan. Selamanya terus katakan nama Tuhan, sama Dia, muliakan Dia. Kasih-Mu katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Mari terus katakan dalam segalanya, takkan habis kasih-Mu bagiku Tuhan. Gembala Tuhan, kasih-Mu bagiku sepanjang hidup. Ibu Gembala setiamu padaku, selamanya kau bersembah. Tak habis kasih-Mu bagiku. Amin, amin, haleluya. Sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau bersembah. Tak habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku.
kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Seperti anak sungai yang terbuka untuk aliran. Hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau dekat dan hanya dekat kepada Engkau terus. Sumber mata air yang baik, sumber mata air yang hidup, sumber mata air yang memotivasi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami terbuka untuk aliran-aliran air sungai-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami ada sebagaimana Engkau inginkan. Kami bukan jadi laut yang mati, tetapi kami boleh mengalirkan segala sesuatu kehidupan dari Engkau. Mengalir, mengalir, mengalir sampai kemanapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, aliran sungai-Mu yang memberikan pengampunan, yang memberikan kasih, yang memberikan sukacita, yang memberikan kehidupan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan segala sesuatu keindahan surgawi mengalir dalam kehidupan kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang memperkaya kehidupan kami. Bapa di surga, kami teringat kepada setiap hati yang layak mendapatkan aliran-aliran air sungai dari kehidupan kami. Kami mau memberikan pengampunan-Mu yang sudah mengampuni kami. Mengampuni kepada orang-orang yang menyakitkan kami. Mengampuni orang yang mengecewakan kami. Mengampuni orang yang membenci kami. Mengampuni mereka yang mengancam kami. Mengampuni mereka yang menginginkan kematian kami. Bila firman Allah yang diberitakan boleh menjamah setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini, agar kami tumbuh dalam pengenalan akan Engkau, agar kami tumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, agar kami semakin mencintai kebenaran firman-Mu, karena sesungguhnya di dalam ketaatan kami di situ ada berkat-berkat buat kami. Semakin kami melakukan kebenaran firman Allah, semakin kami diberkaya, semakin kami membagikan kehidupan, semakin kami dikuatkan dan dihidupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau tolong saudara-saudara kami yang lain yang saat ini lebih menginginkan mendengarkan firman Tuhan dengan duduk di rumah. Selagi mereka mendapatkan kesempatan, sementara mereka mendapatkan kemurahan, biarlah kasih-Mu yang sama yang sudah mengubahkan kami, menjamah kami, memberikan kami kesempatan. Engkau sentuh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali bersama dengan kami, bersekutu bersama-sama menikmati roti surgawi setiap kali kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar selagi kami dekat dengan Tuhan, kami akan melakukan sama seperti Tuhan. Teladan yang baik dari Abraham, teladan yang baik dari Dorcas terjadi atas kami semua. Karena kami lihat ada teladan yang terbaik dari pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Kau yang sudah selamatkan kami dan kami mau tetap setia jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.